good opportunity untuk aku explore sebagai aktor untuk jump dari zona nyaman aku yang biasanya gitu loh. Karena menurut aku sih bukan kedewasaan seorang aktor itu bukannya gue udah berani nih ngambil adegan ini, bukan, tapi seberapa dia responsibel atas peran yang diambil. Kakak bisa dijelasin mungkin karakternya di sini sih? Oke, karakter aku di sini aku mulai baru series lagi setelah sekian lama, dan kali ini bakal beda banget dari sepanjang perjalanan karir aku. Karena karakter Bella ini adalah karakter yang aku harus pintar maininnya banget sih. Dia bukan karakter yang baik-baik aja. Dia terlahir sebenarnya terlihat sangat normal. Dia punya karir, dia sebagai aktor, dia berteman dengan anak dari zaman kuliah, dia juga punya relasi pertemanan dengan mamanya Aldo, karena mendiang mamaku temenan sama mamanya Aldo. Tapi sebenarnya Bella ini ruang nyaman di hatinya itu sangat kosong. Dia nggak punya pegangan, jadi dia bisa lose control. Dia nggak punya rumah atas luka dan emosinya sendiri. Jadi makanya pelariannya kemana-mana. Dia sangat destruktif. Dia pakai substance. Dia juga punya affair dengan seorang. Jadi ya, untungnya produksi ini sangat profesional. Jadi walaupun aku ada intimate scene, aku diarahkan dengan intimate coordinator. Jadi aku beruntung banget sih dalam pertama kali aku ngambil job yang punya intimate scene, semuanya berjalan dengan profesional dan aman. Jadi nggak ada semua boundaries check-nya set dari awal. Jadi aku juga nyaman dan confident. Siapa lawan mainnya? Maxim. Sama Maxim itu di mana mungkin ada obrolannya sebelum take atau gimana? Pasti, makanya itu ada intimate coordinator kan gitu ya. Namanya pertama kali aku pasti ada perasaan bisa nggak ya, nervous nggak ya gitu, karena emang belum pernah sebelumnya gitu. Tapi ya karena aku juga udah kenal Maxim lama, terus ada bidang ahlinya juga, ada intimate coordinatornya juga, jadi aku merasa lebih safe, aku merasa lebih aman dan profesional aja. Dengan siapa intimate coordinator? Ada Kak Intan namanya. Jadi intimate coordinator di Indonesia itu ada 2, dia salah satunya. Mungkin untuk adegan mungkin nanti yang intim itu mungkin apa persiapannya seperti apa atau trik kameranya seperti apa gitu? Iya. Sebenarnya yang ada intimate scene itu kan nggak cuman aku, Haiko pun ada, tapi gayanya berbeda gitu. Kalau aku tuh lebih kalau Haiko dan Maxim itu lebih passionate, lebih slow pace gitu. Kalau aku tuh lebih agresif. Jadi kayak kayak gitu sih. So, tapi semuanya benar-benar sesuai skrip, sesuai arahan, dan sesuai profesional juga sih. Jadi ya aku ngerasa aman juga. Jadi kayak ada boundary checknya, kayak part sini red zone, terus ada yang sini masih boleh gitu. Jadi kayak overall aman sih. Ada latihannya juga sebelum take? Ada, cuman nggak full kayak oke, nanti kita adegan gitu, kayak cuman gambaran oke, nanti kesini gitu. Jadi kayak patokannya udah ditentukan dari awal. Sutradaranya siapa sih Kak? Sutradaranya Mas Dom. Sebelumnya ya jangan ngomongin produksi lain, lupa, sorry. Tapi udah syuting berarti ya? Apa ini? No, belum, tanggal 17 baru syuting. Tapi aku ke Jepang dulu, so kayaknya aku bakal left out. Mereka syuting adegan lain dulu karena aku memang udah ada kerjaan di Jepang. Jadi setelah aku balik ke Jepang baru aku syuting. Tapi aku butuh waktu buat mikirin beberapa hari gitu, maksudnya ketika kalau ada adegan-adegan intim. Sebenarnya ini overing kedua. Mereka itu udah sempet reading jalan, tapi kayak lompat pemain lagi. Aku pikir kayak emang udah lewat kali ya gitu. Terus kayak ternyata judul ini datang lagi ke aku, jadi kayak so I think it's a good opportunity untuk aku explore sebagai aktor untuk jump dari zona nyaman aku yang biasanya gitu loh. Karena menurut aku sih bukan
kedewasaan seorang aktor itu bukannya oh gue udah berani nih ngambil adegan ini, bukan, tapi seberapa dia responsibel atas peran yang diambil. Tadi kan juga sempat kakak bilang bahwa butuh waktu lama main series lagi. Itu pertimbangannya apa sih kak? Sinetron. Oh, karena sinetron. karena aku di sinetron. Sebenarnya setelah ini juga ada another series yang aku mau mainkan, tapi udah schedule-nya udah tight sama sinetron, jadi kayak I don't know, series ini sih yang terselamatkan. Dari series ini sebenarnya apa yang mau disampaikan ke penonton? Sebenarnya series ini a lot of things ya. Kayak aku seneng sih, aku main series lagi bukan judul yang kayak cuman ya drama romance doang, tapi ini kayak ada suspense-nya juga. Terus banyak banget sih, kayak bener yang tadi dibilang, kadang orang yang kita pikir kita kenal, even itu di dalam rumah, dia bakal jadi seorang yang completely different gitu. Karena di setiap karakternya mungkin Haiko memerankan 2 karakter Anna dan Raya, tapi every cast di sini mempunyai dark side-nya masing-masing gitu. Jadi kayak ini interesting sih. Keluar dari zona nyaman, boleh dieksekusi seperti itu. Kepo ya. Ya keluar dari zona nyaman dalam arti kayak aku merasa memiliki kesempatan untuk bisa explore lebih dalam lagi, untuk bisa berevolusi sebagai aktor gitu loh. Karena kalau di sinetron kan mempunyai batasan-batasan tertentu yang kita nggak bisa langkahi gitu loh. Kalau di sini tuh bisa lebih realistis, bisa lebih explore, bisa lebih ekstrim. Ya. Jadi ya menurut aku sih kagetnya nggak nanggung-nanggung sih orang lihat aku di judul ini sih. So aku cuma berharap aku bisa memainkan karakter aku secara jujur dan believable gitu. Orang tuh percaya kayak gila nih orang sakit gitu. Gitu sih. Tapi cara kamu mengeksplor tuh gimana sih kak untuk menggambarkan Aku harus bisa mengerti sih. Aku harus bisa memahami. Kadang kan kita ngambil peran kayak oke, contohnya aku ngambil peran ini. Ini bukan karakter yang aku nyaman. Tapi aku harus berani, aku harus paham kenapa karakter ini bisa seperti ini. Aku harus bisa accept, aku bisa menerima, dan aku bisa paham gitu. Jadi ya makanya tanggung jawab sebagai aktor itu bukan kayak aku pengen pilih karakter yang bagus aja nih, yang charming buat gue, tapi kayak lu bisa nggak sih ngambil karakter yang raw, yang mentah, yang lu nggak nyaman, tapi relevan. Gitu sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.